zaman dulu yang lu inget dari guru zaman dulu tuh kayak gimana sih? Gue dilempar gue sama penghapus dari itu sebenarnya dilempar penghapus antara gue kesel tapi gue amazed juga. Karena Kalau gue harus menghadapi yang seperti itu terus gitu, kayaknya gue nggak bisa. Beasiswa BI juga ada, Bank Indonesia. Bapak dan Ibu. Waktu gue di Inggris, gue masuk kelas atau mahasiswa masuk kelas itu udah ready dengan ilmunya sendiri, dengan pemahamannya sendiri. Tugas dosen di kelas itu cuma untuk meluruskan. Walaupun gue nggak tahu ini ada relate sama lu nggak ya? Ada MBG nggak di sana? Belajarlah hingga ke negeri Cina, jangan cuma belajar dari aplikasi Cina. Oke, welcome to Top 40s Podcast. Podcast menuju, menjelang, dan meniscayakan 40 tahun. Coba kita promosi dulu dong, ya kan? Ya. Kita ada di mana aja tuh? Di Spotify, Spotify, YouTube, terus ada di Instagram, ada juga di TikTok. TikTok. rencananya. Kan orang udah mencari tahu ternyata nggak ada TikTok. Udah ada. Tapi udah ada. Gue yang belum follow lagi. Lu udah follow. Oke, ntar gua follow. Kayaknya yang follow cuma lo doang deh, Yot. Top 40. Iya. Duh. Oke, jangan lupa guys di follow TikToknya. Dan semua handle-nya sama. Top 40s Podcast. Udah. 40 pakai Itu semuanya 40 pakai S. Ya. Nah, sekarang ini kan biasanya kita batangan doang nih. Ya kan? Motor kali batangan. Biar ada hawanya, kali ini kita sambut ada lu, tepuk tangan lu dong, lu. Coba Dang, ini perkenalkan bintang tamu kita nih siapa ini, Dang? Jadi kebetulan gue membawa istri gue yang tercinta. Coba gandeng dong. Gandeng dong. Gandeng, Iya. Bapak-bapak. Gak usah lu juga. Gue juga awkward ngeliatnya maksud gue. Enggak, maksud gue gini. Bapak-bapak gandeng istri emang jarang ya. Garungnya kan lu. Benar. Iya. Jadi harus dibiasakan, itu harus dipupuk ya Bapak-bapak ya. Oke Jompers, kita nih ada lu sekarang. Jadi di episode kali ini memang spesial karena kita mau bahas pendidikan zaman now. Waduh, ya kan? Ibaratnya ini tuh kayak zaman now ini bedanya apa sih sama zaman kita dulu gitu kan? Atau mungkin di sini ada generasi 90-an yang menurut kita pun lu belum top 40s kan? Belum. Tapi lu setuju nggak kalau konten top 40s itu bagus? Setuju. Bukan karena lu istrinya ada. Bukan karena gue istrinya. Udah boleh ceritakan. Setuju karena apa? Setuju, kontennya Top 40s itu oke banget. Jadi congrats untuk kalian bertiga. Karena yang dibahas itu sangat relatable ya. Jadi kayaknya bisa jadi guide juga seperti buat gue yang menuju top 40s juga. Jadi congrats guys, good job. Yoi, thank you banget lu. Makanya kita selalu bilang menuju. Menuju tuh lu nggak mesti umur udah deket ya. Lu umur 20 pun lu akan insya Allah dapat usia gitu, lu akan menuju 40. Kalau menjelang tuh udah mau deket, nah kayak kita nih ya. Yang over maksud gue. Balik lagi dong, putar balik nih ya. Kalau over meniscayakan. Iya benar. Ya, karena udah terjadi kan. Iya. Jadi diniscayakan. Oke, sekarang kita coba deh inget-inget deh zaman kita dulu deh. Mungkin siapapun terserah. Lu inget nggak pendidikan zaman dulu yang lu inget dari guru zaman dulu tuh kayak gimana sih? Gue dilempar gue sama penghapus dari itu sebenarnya dilempar penghapus antara gue kesel tapi gue amazed juga. Karena dilemparnya dari meja guru kena ke kepala gue. Itu jauh loh. Gue duduk di paling belakang. Dilempar. Gue marah tapi gue kayak keren loh. Kena di kepala gue anjing. Jadi sefeodal itu men. Maksudnya nggak hanya Yodi doang. Dulu kuku panjang tuh dipukul gitu sama penggaris kan. Mending penggaris plastik, penggaris kayu coy zaman dulu. Benar. Dulu tuh masih nulis pakai papan tulis ada kapur ya. Ada kapur masih. Lu gimana ingetnya tuh waktu? Gue ngalamin juga tuh papan tulis pakai kapur, kemudian transisi ke whiteboard. Tapi waktu masih zamannya kapur gue inget banget karena dulu gue sekolah di sekolah Katolik, yang ngajar tuh suster. Nah si suster ini dia tuh kalau ngasih materi tuh beneran dari A sampai Z ditulis di papan, gitu kan?
Satu kelas gue lupa waktu itu gue kelas berapa, tapi satu kelas gue tuh akhirnya kita semua pada nangis karena ketika orang-orang udah pulang, nih suster belum selesai. Masih nulis. Akhirnya gue ketinggalan jemputan, gue harus pulang naik angkot, teman sekelas gue tuh udah yang pada nangis gitu kayak mau pulang gitu kan. Jadi itu sangat terimprint. Apa tuh? Harusnya ditinggalin aja jadi dia habis nulis. Iya jadi kosong semuanya. Gue curiga suster lu namanya Pramudia bukan? Pramudia Nandatur. Oke. Jadi itu zaman kita dulu ya agak-agak pendidikannya tuh bisa dibilang keras ya. Agak-agak lebih keras ya. Lu banget sih. Ya kalau gue sih yang ingat gue kejadian tadi yang pertama gue pernah kuku panjang. Itu gue dipukul pakai penggaris kayu. Kuku gue. Terus yang kedua, gue kan dari dulu emang nggak pernah rambut tuh nggak pernah cepak gue. Dari dulu gue pasti Itu zaman Belanda apa zaman Jepang sih? Gue selalu paling gak suka rambut pendek. Nah gue sekali rambut gue tuh panjang, jambang gue tuh ditarik sama guru gue. Oh iya tuh, narik jambang. Narik jambang. Wah, zaman dulu banget. Itu gue bener-bener sampai jinjit supaya kagak sakit. Gitu. Sakit banget, jujur itu ditarik jambang tuh sakit banget. Gue akuin tuh. Nah itu kita mau coba bikin supaya dapat konteksnya nih. Dulu tuh pendidikan seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian yang punya bos mungkin seumuran kita gitu ya, top 40s ya kan. Kalau mereka agak galak, mereka hanya balas dendam, dulunya digalakin. Jadi ajak ngobrol aja. Bapak atau ibu dulu pernah digalakin sama guru. Nah langsung tuh cair tuh ibaratnya gitu. Nah karena ngomong pendidikan ini kita coba undang lu karena kebetulan lu juga punya pengalaman di dunia pendidikan ya. Pengalaman dan background sih. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Boleh backgroundnya. Jadi sekarang gue adalah dosen. Dosen guys. Ada dosen di top 40s loh. Gila. Gue dosen. Terus sebenarnya gue tadinya nggak mau jadi dosen. Meskipun background gue itu adalah gue memang di training untuk menjadi guru. Tepatnya guru SMA. Jadi bukan dosen tuh. Tapi ketika gue, itu kan waktu gue S1 ya. Kalau orang-orang pada magangnya, mungkin lo magangnya di kantor, gue magangnya di SMA, gue ngajar. Gitu. Dan menurut gue itu pengalaman yang cukup traumatis. Karena untuk menghadapi anak-anak usia segitu itu sangat-sangat tidak mudah. Jadi di situ meskipun gue memilih jurusan itu, tapi begitu gue magang, gue ngerasa kayak gue nggak mau. Gue nggak mau jadi guru. Itu tahun berapa dan siapa yang diajar? Itu gue tahun berapa ya? Gue lulus tahun 2013, jadi ya kayak setahun mungkin sebelum gue lulus. Berarti 10 tahun dari sekarang. Tahun sebelumnya ya. SMA ya? SMA, gue ngajar di SMA negeri waktu itu. Satu sekolah doang? Satu sekolah doang, gitu kan. Bawa celurit nggak? Wah gila itu SMA. Takut. Makanya dia trauma maksud gue ya kan. Tapi maksud gue awalnya lu ngambil pendidikan itu kenapa memang? Sebenarnya bukan karena pendidikannya sih, lebih ke karena pendidikan gue pendidikan bahasa Prancis. Gue suka bahasa, jadi makanya gue ngambil lah si pendidikan bahasa Prancis itu. Jadi memang awalnya ketertarikan lo pada bahasa Prancis. Bukan pada mahasiswa. Bukan pada untuk jadi gurunya. Pelajar yang bawa celurit itu. Gitu enggak. Bukan ternyata bahasa Prancis. Menarik sih. Biasanya tuh kalau jadi pengajar, di keluarga ada yang pernah jadi pengajar juga gak sih? Kebetulan iya. Jadi sebenarnya pet gue ini ya emang udah begitu keturunannya. Nyokap gue guru. Terus siapa lagi yang guru ya? Sepupu gue juga guru bahasa Inggris duluan. Itu sebelum gue menjadi guru, sebelum gue menjadi dosen, sepupu gue udah ada tuh yang jadi guru. Gitu kan. Om dan tante gue juga ada yang menjadi guru gitu. Jadi sebenarnya gue memang datang dari keluarga pendidikan gitu. Tapi gara-gara si magang gue ini, gue tuh banting setir. Gue bilang sama orang tua gue nggak mau. Jujur, itu sangat-sangat melelahkan dan kalau gue harus menghadapi yang seperti itu terus gitu, kayaknya gue nggak bisa. Untungnya orang tua gue biasa-biasa aja, jadi kayak ya udah terserah mau kerja di mana aja asal nggak jadi gembong narkoba, itu nggak apa-apa gitu. Tapi gue mau nanya sama lu. Lu kan bahasa Prancis. Ya. Sepupu lu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada Jepang sama Jerman nggak? Biar anak gue kalau sekolah di situ jadi keluar lulusan sekolah internasional. Iyalah nggak usah capek-capek bayar sekolah internasional. Tahu gitu ya kan?
Bahasa Mandarin ada. Oh Mandarin, wah itu dia tuh Mandarin ada, Bini gue mau Prancis tuh ada. belajar bahasa Mandarin. Ya kan kita gue sekolahin di situ lulusnya jadi internasional kan. Keren. Jadi memang ternyata pendidikan lebih ke waktu itu memang culture dari keluarga ya. Iya. Background keluarga ya. Background-nya memang seperti Dan akhirnya lo magang dan itu cukup traumatis karena memang anaknya agak unik lah gitu ya. Anaknya agak unik dan kelas mungkin karena kelasnya juga yang gede ya. Waktu itu kan satu kelas tuh sekitar 40-an anak gitu. Gue dulu. Top Fortis nih Mas Sigri. Iya, top 40 banget. Top Fortis pas banget. Benar. Oh, Itu 40 rame sih ya. Iya. rame banget. SMA negeri kan biasanya kayak gitu. So ada yang tidur Iya. ngeselin gitu kali ya. Iya. Banyak yang kelakuannya sampai gue di stalk juga pernah tuh Di sama stalk? anak-anak. Gue di stalk Yang sama anak-anak itu. di stok. Tunggu zaman itu media sosial Media sosial Udah ada itu dong. udah ada. Udah. Twitter. Twitter udah ada. lama PES ya. PES ya. Iya Pet, tapi kan Pet cuman Iya. pilihan, Bulan. pilihan. Pilihan mau siapa yang ditemenin sama Iya, dia, iya. maksud gue gitu. Tapi berarti maksud gue selain juga mereka ya relatif susah diatur lah ya. Dan juga pernah nge-stalk juga. Iya. Nah itu kalau gue jadi dia sih ini sih agak Agak risih. creepy ya, agak creepy ya. Benar. Benar. Nah kita juga mau abis itu perjalanan lu kan abis itu lu udah nih magang. Nah lu akhirnya bilang sama orang tua lu bahwa gua nggak mau jadi ngajar Gue nih. nggak mau jadi guru. Gitu. Oh iya. Iya, gue bilang. Oke. Mungkin ya bokap nyokap gue sih biasa-biasa aja gitu, terserah gue. Kayak mau jadi apa aja terserah, mau kerja dimanapun terserah gitu kan. Yang jelas gue nggak mau jadi guru. Gue kayaknya kalau nggak salah nih, gue sempat bersumpah kayak nyokap gue bilang pokoknya gue nggak mau ngajar. Oh. Gue bilang gitu. Iya. Terus habis itu nyokap gue bilang kayak yang ya udah terserah. Karena lu udah cukup diajar. Bener. Kalau lu kurang ajar. Lu kurang ajar lu. Gua kurang dihajar. Nah, tapi ini seru. Maksud gue gini. Yang tadinya bahasa Perancis, ternyata magangnya harus ngajar. Sehingga abis itu traumatis dan lo akhirnya dibanding setir bidang lain. Gue bidang lain, tapi karena ketika gue lulus itu gue masih suka belajar, jujur. Karena kita lagi ngomongin pendidikan dasar gue tuh juga membuat gue traumatis gitu kan. Dengan suster gue yang nggak izinin kita pulang ini gitu. Kemudian gue juga sempat ngerasain ya sekolah di sekolah negeri gitu. Jadi transisi dari sekolah Katolik ke sekolah negeri itu culture shock. Kayaknya banyak nih orang-orang Gue yang komen kayak gini gitu loh. Gue sempat lihat. Coba komen guys, ada yang sama kayak lu nggak? Benar. Ketika lo dari sekolah swasta pindah lo ke sekolah negeri itu bedanya berasa banget guys. Lu dari SMP, SD ya? Iya, gue SD-nya gue di sekolah swasta nih. Di sekolah swasta Katolik lagi. Masuk SMP negeri. Masuk SMP negeri, SMA negeri. Meja yang tadinya bersih, tiba-tiba ada tulisan tip X. Selain itu juga kita kayaknya nggak diperhatiin di sono. Yang penting lo datang, lo ngerjain PR, Oke. lo lulus. Udah. Jadi kayak siklusnya begitu aja gitu. Kayak lo masuk udah jadi, lo keluar lagi, ada lagi masuk. Momen yang lu paling culture shock banget selain yang nggak diperhatiin itu? Kayaknya itu pas kita ngerjain PR ya kalau nggak salah ya. Dulu itu waktu gue SD itu LKS, lo inget kan yang namanya LKS? Lembar. Gila. Oke, satu kepanjangannya. Udah berapa LKS lama lo nggak Lembar denger kerja kata-kata siswa. ini? Oh ya, oke. Iya, coba benerin guys. Sampai bener nggak gua? Lembar Ya kerja kan? siswa. Gua nggak Google loh. LKS itu dicek pasti, diliatin satu-satu. Si ini udah ngerjain, si ini udah ngerjain, dan dinilai, dikasih feedback Oke. gitu kan. Ketika gue masuk ke sekolah negeri itu nggak ada tuh kayak gitu. Jadi kita dikasih LKS, bahkan kayaknya ada beberapa mata pelajaran yang LKS itu sama sekali nggak disentuh. Nggak disentuh, Waduh. gitu. Tapi lulus-lulus aja tuh. Lulus aja. Gue lulus. Iya kan gua dulu ya. Gue lulus. ya. Lulus aja itu. Gue masuk kategori yang gitu, lulus aja gitu. Gue juga sebenarnya. Gua rasa yang diomongin lu ada orangnya nih. Tapi menarik. Yang jadi gini, lu trauma sama segala macem di Betul. selama pendidikan lu, tetep lu mau ngejar bahasa Perancis. Tetap karena ketika gue masuk kuliah itu kayaknya mungkin entah ini gara-gara usia atau mungkin sistem belajarnya gitu, karena kan gue udah milih sesuatu yang gue suka gitu kan. Jadi disitulah timbul rasa ingin belajar gue. Nah makanya ketika gue lulus dari S1 gue langsung lanjut S2 karena gue masih mau belajar.
Oke. Itu bener sih, lo belajar atau lo melakukan sesuatu dari hal yang disuka. Betul. Itu bagus sih salah satu. Gue mau nanya ini deh. Kan background keluarga juga banyak pengajar ya. Banyak. Itu di atas lu berarti? Kakak sepupu atau om tante? Ya. Lu pernah kalau lagi ketemu sama keluarga gitu sempat ngebahas kayak perubahan-perubahan cara mengajar, kurikulum atau apa dari yang dulu sama yang sekarang? Pernah jadi bahasan gak sih? Enggak sih, lebih ke bukan perubahan kurikulumnya, tapi bagaimana kita nge-manage kelasnya gitu. Dan kebetulan sepupu gue yang ngajar bahasa Inggris ini, dia juga sekarang lagi ngajar gen apa tuh ya sekarang? Mungkin sama kayak gen alpha Gen juga alpha. gitu loh. Iya. Jadi kita juga suka bertukar pikiran bahwa oh my god, ini tuh beda banget loh cara menghandle mereka sekarang gitu. Antara Gen Z dan Gen Alpha. Betul, antara Gen Z dan Gen Alpha. Dan dia juga kayaknya kita dulu nggak kayak begini amat ya gitu. Jadi kelihatan tuh perbedaan apa ya gaya belajarnya gitu. Beda. Jadi lebih ke situ sih yang gue bahas. Jago tuh pasti. Lebih ke setiap generasinya berbeda ya. Betul, Ya. betul. Nah, kebetulan di sini ya, tadi lu udah spill. Lu lanjut S2. Gue juga S2. Benar. Dadar S1. Tuh. Ini S teler nih. Saya tawar gitu pasti ya. Jadi yang di sini kebetulan gue juga S2 dan lu juga S2. Cuman bedanya lu waktu masih muda S2. Ya, gue udah tua. Jadi agak berbeda untuk memang gue juga merasakan sih waktu gue S2 ternyata yang generasi yang ya mungkin Z kali ya hitungannya. Iya. Iya. Pada cepet-cepet banget loh ngerjain tugasnya loh. Oh iya. Nah, Gue cepet. Tapi bener apa enggak? Atau asal cuman Kan dia ngumpulin bukan doang? pengajarnya. Yang menurut lo sebagai teman sekelas. kalau menurut gue Ah. relatif sih. Jadi bisa bener bisa enggak karena kadang terlalu ini banget, terlalu robotik gitu ya. Terlalu cepet ya. Karena terlalu cepet jadi dia tidak isinya kontennya tidak terlalu Ya tidak deep fokus gitu. ya. Jadi tetap menurut gua walaupun itu harus di touch manusia kali ya. Iya, ya itu juga salah satu yang gue lumayan unik ya. Sekarang ini maksudnya waktu gue skripsi dulu, gue tuh sampai duduk di perpustakaan, nyari buku satu-satu, abis nyari buku gue buka babnya halaman berapa dan gue ngambil quotes-nya, gue masukin ke sini, terus kalau mau nyari lagi gue cari lagi. Seharian itu nggak selesai. Nah sekarang tuh semua ada kayak AI ya, ChatGPT atau apa, itu gimana? Gimana tuh maksud gua? Maksudnya gimana tuh gimana tuh? Gimana tanggapannya dengan Sebagai sisi. Sebagai sisi pendidikan. pengajar melihat si apa sih mahasiswa ya? Iya. Kalau mahasiswa ini Kalau menurut gue dari sisi pengajar itu disalahgunakan sih sama mahasiswa. oke. Karena mereka ngelihat AI itu sebagai jalan pintas gitu kan. Yang mana sebenarnya gue juga pakai ketika gue ya sebagai dosen selain ngajar gue harus nulis riset juga ya, gue harus melakukan penelitian. Itu yang lo bilang tadi gue harus duduk di perpus, gue nyari bukunya satu-satu, itu gue bisa pakai dengan AI. Tinggal gue cari aja gue punya topik ini, kasih gue bukunya, kasih gue jurnalnya. Harusnya kan kayak gitu kan. Tapi kalau banyak mahasiswa tuh yang bukan pakainya kayak gitu, malah mereka buat jawab pertanyaannya gitu loh. Oh, jawabannya bukan buat Jawabannya. researchnya atau Bukan apanya buat gitu ya. Exactly, jalan pintas berarti. Jalan pintas. Sih jalan pintas. Dan ini di kalangan dosen-dosen, ya at least di dosen-dosen teman-teman gue nih lah ya, kolega terdekat gue, kita tuh suka bilang tipe-tipe mahasiswa kayak gini adalah tipe-tipe second hand thinker. Second hand thinker. Oke, that's Iya. interesting. Kan lo kalau beli barang nih kan kadang-kadang ada barang pre-love kan. Jadi kayak anak-anak ini udah nge-pre-love-in otaknya. Wow. Second hand Oke. thinker. Second hand thinker. Oh, menarik. Gitu. Siapa tuh yang kayak gitu? Atau Anda mengenal? Tolong komentar. Tapi maksudnya gini, gua nggak menyalahkan Ya. dengan segala kemudahan. Pun waktu gua tesis, gua kan tesis tahun lalu ya. Gue sidang tahun ini. Jadi itu tuh mulai awalnya memang gue pikir gue bakal kayak dulu Yot. Gue harus main ke perpustakaan. Ya. Di otak gue tuh masih 14 tahun lalu gue kuliah gitu loh. Oh iya. Gue ke perpustakaan, gue harus lihat lagi ininya, bukunya, gue quotes lagi dan bisa tahun depan tuh. kan. Lulusnya tuh. Dan gue nggak pakai AI, gue masih pakai Google ya. Dan itu gue dapet nyari-nyari bukunya tuh promptnya tuh pakai Google. Oh, oke. Jadi ada PDF copy, nah dari situ gue tapi gue tetap baca. Berarti lu coba kombinasikan ya. Jadi instead of gue main ke perpustakaan, gue baca bukunya dari Google. Oh, oke. Cuman memang
karena free version ya jadi nggak semua halaman. Ada batasannya. Harus lebih banyak lagi Iya, bener. bukunya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Nah, kita one step back. Oke. Tadi lu sempat bilang S2. Emang lu S2 di mana sih? Gue S2-nya cukup jauh. Oke. Gue S2 sampai lintas benua. Gue ke Inggris. Oke. Biasanya kalau pelet nggak masuk tuh. Nggak kena. Nggak Kalau kena. lintas pulau dia nggak Nggak kena. Udah ketahan di bea cukai. Udah ketahan di bea cukai. Imigrasi, segala macam udah ketahan. Nggak bisa nih gitu. Nah, kok bisa lu jadi Inggris gitu? Itu juga unik karena tadinya gue nggak mau ke Inggris. Oke. Gue maunya ke Perancis. Oke. Karena kan gue dari bahasa Perancis, ya naturally ya gue ke Perancis gitu Iya, dong. Oke. Tapi gue udah diterima nih sebenarnya di kampus Perancis. Waktu itu gue mau ngambil jurusan Interpreting and Translation. Itu tapi sama kampus Perancis itu disarankan kayak karena waktu itu level bahasa gue itu baru di B2 untuk bahasa Perancis nih kayak IELTS gitu kali ya. B2 tuh masih level yang intermediate lah. Si kampus Perancis itu nyaranin ke gue, meskipun gue udah bisa bahasa Perancis, tapi untuk jurusan ini mereka butuh di level C1, at least C1 itu udah advance banget. Berarti gitu. naik satu level. Naik satu level gitu kan. Nah, gue sanggup apa enggak? Gitu. Kampusnya cukup fair sih. Jadi mereka nggak yang asal terima, yang penting gue bayar aja gitu enggak. Mereka ngasih tahu kalau lo emang mau gitu, at least gue harus spend 6 bulan sampai 1 tahun untuk naikin level gue, atau gue masuk dengan level gue yang sekarang, kemungkinan gue nanti struggle gitu. Akhirnya gue cari putar otak kira-kira kemana lagi ya biar gue nggak habis 1 tahun ini gitu. Temulah ketika ngobrol-ngobrol sama orang, gue ke EduFair juga dikasih tahu kalau di S2 di Inggris itu cuma 1 tahun, 1,5 tahun, 1 tahun belajar, 6 bulan nyelesain skripsi. Oke. Gitu. Terus kayak lumayan juga nih gitu kan, gue hemat waktu di situ. Ya udah jadi gitu dah. Wih, Inggris bro. Lu juga di London lu. Gue level gue B3. Basement 3. Di bawah. Lu juga London lu. Ya sama kita bertiga. Oh iya. Yang membuat biar yang jompers yang nonton ini bisa tahu kok lu bisa ke Inggris tuh tips and tricksnya begitu. Bisa ke Inggris gimana? Tips and triknya yang jelas nomor 1 adalah lo harus bisa ngomong bahasa Inggris. Benar. Itu udah jelas banget. Lu ke gue ke Yang satu bisa bahasa Inggris. Itu udah jelas. Yang satu itu lo harus udah bisa bahasa Inggris. Sebenarnya sih itu aja yang paling penting. Kalau biaya gitu? Kalau biaya ya itu tergantung masing-masing ya. Karena kan beasiswa tuh banyak. Tinggal cari aja lo mau pakai beasiswa pemerintah Indonesia, pemerintah Inggris, Oke. beasiswa swasta banyak itu opsinya. Beasiswa BI juga ada. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bapak dan Ibu. Oh. Itu kayaknya paling dahsyat itu. Itu keren banget ya. Beasiswa BI. Beasiswa BI. Syaratnya cuma 1, berbakti kepada orang tua. Kalau bahasa zaman dulu Family Foundation. Bener itu. Tapi ya itu bisa jadi nabung lah ya. Nabung. Iya. Kalau lo mau punya aim untuk kayak lo bisa kuliah di Inggris, itu mungkin bisa ada baiknya nabung, dipersiapkan. Kalau gue sih lokal-lokal aja. Betul. Gue S2-nya lokal bro. Di mana? Ya di samping. Di samping. Di samping. Iya. Anyway, yang tadi lu udah cerita ya, jadi awalnya dia trauma, yang terus akhirnya ketertarikannya ternyata di bahasa Perancis. Nah habis itu baru lu akhirnya lulus dan lu langsung S2. Bener. Nah itu lu ada sempat yang magang itu di masa-masa lu S1 itu berarti ya? Betul. Oh, jadi dengan lu magang tidak membunuh ketertarikan lu terhadap sekolah di luar. Bener, justru karena magangnya tuh lebih ke ketakutan gue akan proyeksi kerjaan gue nanti di masa depan gitu kan. Kayak masa sih gue harus banget nih jadi guru nih. Oke. Itu kan gue takutkan. Tapi ya udah akhirnya udah selesai tuh magang, udah lupain kayak udahlah itu udah past is in the past gitu kan. Gue tetap masih suka belajar gitu. Jadi ya kata nyokap gue, kalau emang masih mau belajar ya kenapa nggak langsung S2 aja. Ya udah. Dadang juga langsung S2. Dadang langsung S2. Gue baru pengen ngomong. Dadang S2. Iya.
Nggak ada. Mungkin ada wejangan-wejangan kayak ini S2-nya gimana? Cuman gue doang nih S2-nya udah tua. Aduh. Gue emang setia gue. Apa Dia satu. Iya, satu. Iya, S1 gue anaknya. Setia ya. Setia. S1 Setia aja. sama satu. Iya. S1 setia gitu sama doang. satu. Nah, tadi lu udah bilang juga kalau misalnya dia di luar. Nah, kita pengen tahu deh, ada budaya yang beda nggak dengan pelajar-pelajar di sini sama di luar? Gue juga pengen tahu sih, Dam. Kayak, iya kan? Maksud gue, tadi kan dia berkali-kali lu bilang bahwa, oh, di sana tuh pengen belajar. Bedanya apa? Culture pelajar yang ada di sini sama di sana tuh? Bedanya yang jelas kalau gue bisa simpulkan gitu secara garis besar, dan gue nggak tahu nih lo pada setuju atau enggak. Kalau di Indonesia itu kita ke sekolah atau kita ke kuliah itu kita menunggu ilmu. Jadi kayak lo kosong gitu kan. Lo masuk ke kelas, dengerin dosen, nyatet, lo keluar kelas, lo punya ilmu baru. Oke. Gitu kan. Kalau waktu gue di Inggris, gue masuk kelas atau mahasiswa masuk kelas itu udah ready dengan ilmunya sendiri. Dengan pemahamannya sendiri. Tugas dosen di kelas itu cuma untuk meluruskan pandangan lo udah bener. Lo nanti ngeliat ke sini ya gitu. Atau pandangan lo salah nih, lo bacanya salah. Oke. Lo harus baca ke sini gitu. Oke. Nah ini culture shock lagi buat gue. Heeh. Sebagai orang Indonesia yang gue nggak pernah keluar negeri sebelumnya. Tiba-tiba gue belajar di Inggris. Harus kayak gitu. Serius lu belum pernah keluar negeri sebelumnya? Udah. Cuman maksudnya, Doang. Ya, yang Anda maksudnya. yang lama kali. Iya. Yang lama. Yang beda benua. Beda benua. Ya itu. Ya di situ gue langsung gue nangis. Gue nangis banget tuh di situ. Kayak mungkin ada 2 minggu pertama setelah kuliah ini mau mulai, kerjaan gue di kamar tuh cuma gue gitu doang tuh. Gue nggak bisa, gue goblok, nggak mungkin gue ada di sini. Udah nangis, Iya. terus lihat HP. Yang dulu diajar yang stalking itu. Makin parah itu. Iya kan? Aduh, awas jangan stalking guys. Itu nggak bagus guys. Jadi pelajar di sana tuh benar, gue setuju. Tadi kalimat lu bagus banget. Lu bilang bahwa di sini nunggu ilmu. Iya. Kalau di sana lu udah harus datang dengan ilmu lo, sehingga kita bisa dibenarkan pandangannya. Diluaskan juga gitu. Gua kan trainer juga ya. Jadi gua punya satu moto yang bagus menurut gua, yaitu each one teach one. Maksudnya itu dari istilah orang kulit hitam di luar. Jadi waktu dulu mereka itu dipindah migrasi ke Amerika, itu kan mereka bener-bener jadi slave banget gitu ya. Jadi budak, dijejerkan di bareng binatang peternakan. Nah, ada yang kerja sebagai pembantu rumah tangga, ada yang koki segala macam. Nah, begitu mereka balik ke pemukimannya, itu mereka saling ngajarin. Tadi lu gimana belajar masak? Oh, tadi lu gimana bersihin? Tadi lu gimana ngurus binatang gitu kan, peternakan. Akhirnya mereka jadi saling ngajar. Muncullah istilah each one teach one. Dan menurut gue itu paling benar, karena lu nggak bisa paling benar sendiri dan paling benar sendiri nggak sih? Benar. Iya kan? Yep. Jadi lu saling ngajarin, dan ternyata di luar itu memang udah gitu dari dulu. Nah, yang seru nih sekarang kita bahas. Walaupun gue nggak tahu ini ada relate sama lu nggak ya? Ada MBG nggak di sana? MBG? Apa tuh MBG? Apa ya? Apa dah MBG dah? Ya MBG lah. MBG. Ya kan? Coba komen menurut kalian MBG itu apa, ya kan? Makan, gue tahu G-nya gratis. B-nya gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu bener atau enggak maksudnya. Oke, gue pengen tahu juga sama lu. Walaupun gue nggak tahu lu pernah ngalamin waktu di kuliah di sana. Tapi ada MBG nggak di Inggris? Di Inggris gue kurang tahu ya. Tapi yang gue tahu di Prancis itu ada. Tapi sifatnya bukan 100% gratis. Jadi pemerintah Prancis itu mensubsidi ke keluarga-keluarganya, ke sekolahnya. Jadi sebagai orang tua nih, bisa jadi gue salah nih, yang gue tahu dulu orang tua itu bayar tetap untuk anaknya makan di sekolah sesuai dengan gajinya masing-masing. Gitu. Ada yang bisa bayarnya full gitu ya, ya subsidi aja lah. Ada makan telur, ada makan chicken cordon bleu gitu kali ya. Namanya bahasanya di sini potluck. Iya. Itu kali ya. Biar gampang. Iya, subsidi benar-benar. Subsidi, pemerintahnya itu mensubsidi ke sekolahnya. Orang tua tetap bayar tapi sesuai dengan gajinya masing-masing. Itu yang gue tahu dulu. Gue nggak tahu sekarang masih kayak gitu atau enggak.
Berarti sama tuh kalau gue di anak gue yang sekarang. Ya udah makan siangnya tetap dari kita, orang tuanya yang ngasih, tapi makan siang udah tersedia nanti di sana gitu. Iya, kayaknya kayak gitu. Sekolah elit, Yot. Wah, elit banget. Ekonomi sulit ya? Iya. Anak gue yang elit, gue yang sulit. Oke, kita udah bahas tadi perjalanan dari lu awalnya gitu Ya. kan. Gimana dia dari sekolah swasta, Katolik, strict, terus pindah ke negeri ya. Negeri. Sama deteing gitu. Tapi tidak itu memadamkan semangat untuk belajar bahasa Perancis tadi. Nah, gue penasaran juga pengen tahu. Coba ada jargon-jargon bahasa Perancis. Waduh. Ya biar ngebuktiin bahwa ini kaleng-kaleng. Peugeot. Peugeot emang Perancis? Bukan. Perancis kan mobil. Mobil. Cuma tahu itu doang. Yang kira-kira sering atau buat nyapa deh misalnya, halo tolong subscribe atau follow ke Top 40 Podcast dong. Dalam bahasa Perancis. Siapa tahu audiens kita yang di Perancis, gila. Kan kita udah mengudara. Bener. Iya dong. Coba bisa nggak? Ok. Salut tout le monde, bonjour à tous. Suis venu à Top 40 Podcast trouvez-nous sur Instagram, apalagi tadi? YouTube, Spotify, TikTok. TikTok. Ngerti nggak lu, Dang? Ya, ngerti tadi TikTok, Spotify, YouTube, Instagram. Dia beda ya, tadi kamu ngomong podcast tuh gimana tadi? Iya. Podcast. Oh gitu. Yang Prancisnya kalau dengan logat Prancisnya? Tadi sempat dikoreksi sedikit tadi. Top 40 Podcast. Oke. Iya. Memang bahasa Inggris S-nya hilang. S-nya hilang. Kayak S-nya hilang. Anget dong berarti. S-nya Ya, anget dong. S-nya hilang. Yot, abis dari Prancis, lu bawa lagi ke tongkrongan sini gimana sih? Aduh, Tommy ya. Masih lokal emang di sini tuh, masuk interlokal. Nggak, jadi kita mau ngasih tahu bahwa Top 40 Podcast kita tuh punya banyak ibarat ini istrinya dada. Maksudnya kita punya banyak kenalan-kenalan yang punya wawasannya luas loh. Iya. Gitu kan. Juga kita invite untuk kolaborasi kalaupun ada yang mau. Tapi sebelum kolaborasi, di-follow dulu dong. Iya, dan di-subscribe. Iya nggak? Kalian suka nggak kita ada bintang tamu? Iya nggak? Benar. Ya, kalau kita mau ngasih pesan untuk zaman now. Nah, ya kan zaman now yang nggak tahu ya, Gen Z kan udah lulus ya. Jadi Gen Alpha, atau yang mungkin punya anak Gen Alpha. Abis Alpha tuh apa ya? Abis Alpha Beta. Terus Beta Charlie. Terus Delta. Iya. Ya gitu aja kan? Sorry, simple banget emang otak gue. Alpha, Beta, Charlie, Delta. Iya gitu. Oke. Itu kira-kira lu mau ngasih pesan apa gitu untuk ya either yang tadi ya anak generasi Alpha ataupun yang punya anaknya generasi Alpha ataupun yang profesinya bersinggungan dengan generasi Alpha. Dari masing-masing kita deh untuk sebagai nutup. Mungkin dari lu dulu, Dang. Iya kalau gue sih yang jelas zaman sekarang itu udah mudah banget sih lu buat belajar, buat kuliah dengan kemajuan teknologi apa segala, dan tapi yang paling penting adalah gimana lu menyortir mana yang sebaiknya lu gunakan untuk belajar lu. Jangan tadi yang kayak di poin awal teknologi itu jadi jalan pintas. Gitu menurut gue itu yang paling penting sih kalau dari gue. Oke. Kalau dari lu apa lu? Kalau dari gue sama, nambahin juga mungkin dari Dadang, dan gue setuju juga sama yang udah lo lakukan, lo masih rely ke Google ya. Karena jangan melihat AI itu ya sebagai jalan pintas, sebagai kayak oh udah ada semuanya. Ini terkait sama sebenarnya kayak conversation yang gue obrolin waktu itu. Google itu sebagai pengganti perpustakaan, kayak yang tadi lo udah bilang kan. Lo nyari buku, jurnal lo apa segala macam yang gratis, yang berbayar, banyak semua di Google. Jadi nge-treat Google itu sebagai, atau internet itu sebagai perpustakaan. Itu kan yang selalu ada. Tapi ngobrol sama AI itu kayak ngobrol sama orang aja. Bisa jadi tuh orang asbun. Gitu loh. Okay. Jadi kayak bisa aja nih topiknya nih kira-kira atau kayaknya ini kejawab. Tapi ketika lo ngeriset lebih jauh, ternyata tuh dia cuma asbun doang. Gitu. Jadi harus hati-hati di situ untuk bijaklah menggunakan teknologi gitu kan.
Dan mungkin buat yang bekerja dengan generasi Z atau Alpha ini, kitanya juga kayaknya harus selalu adapt ya. Kalau mereka misalnya resort kayak, oh nanti aku cek dulu di ini ya, aku cek ini. Jangan dinyinyirin lah. Paling kalau misalnya dia salah dikit ya kayak, kesini loh gitu. Jangan gampang nyinyir gitu loh. Oke, good. Gue mempertebal aja yang tadi lu bilang, human wisdom itu tetap ada. Oke. Ya kan? Human wisdom, gue udah berkali-kali ngomong ini di episode sebelumnya, bahwa human wisdom itu penting. Kayak lu komentar aja gitu kan, lu di kolom komentar lu nulis kayak apa adanya, lu ketemu muka belum tentu lu berani ngomong kayak gitu. Nah, sama dengan memanfaatkan AI, tetap lu harus masukkan lu punya wisdom. Jangan tadi second hand thinker. Lu gimana terakhir sebagai penutup? Belajarlah hingga ke negeri Cina, jangan cuma belajar dari aplikasi Cina. Oke guys, thank you dari Top 40, thank you lu. Thank udah you. join. Thank you lu. Jangan lupa di follow, di subscribe Top 40 Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, TikTok, dan juga Instagram gitu ya. Kita pengen juga tahu komentar kalian. Kita baru-baru ini ada polling ya, Dang ya. Ada polling. Nikah muda, nikah tua ya. Enggak, sebetulnya buat semua sih. Semua konten ini ya. Semua vote. Jadi kalian bisa tinggal search di Spotify, itu ada tinggal search Podcast Han, nanti pilih muncul ada vote di banner paling atas, terus pilih Top 40 Podcast. Buat kalian yang langganan Spotify bisa voting sehari 2 kali, buat yang belum berlangganan bisa sekali sehari, dan tolong di voting setiap hari. Yang premium bisa vote 2 kali, yang non premium 1 kali. Yang non premium Pertamax. Oke guys, sampai ketemu. Bye bye. Bye.